Pada suatu malam di bulan Desember, saat badai hujan angin menerjang kota, di sebuah penyeberangan jalan, seorang pria parubaya jatuh tersungkur. Orang-orang berhenti, tetapi tak ada satupun yang berani mendekat. Pada saat itulah, seorang siswi sekolah yang miskin berlari menghampirinya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Di dalamnya terdapat uang, 3.000 uang pangkal untuk masuk ke SMA unggulan yang dikumpulkan neneknya dengan susah payah dari hasil mengupas bawang merah setiap pagi. Tanpa ragu, gadis itu memanggil taksi menggunakan uang tersebut. Saat itu, ia belum tahu siapa kakek yang diselamatkannya, dan betapa segalanya akan berubah ketika, beberapa hari kemudian, kakek ini muncul di rumah sakit tempat neneknya, yang jatuh sakit dirawat. Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis ini? Sebelum kita memulai ceritanya, silakan subscribe dan tekan tombol like agar kami bisa membagikan kisah hangat ini kepada lebih banyak orang. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Semoga Anda selalu dilimpahi keberuntungan dan kehangatan. Pada salah satu hari di bulan Desember, jalanan ibu kota Jakarta diguyur hujan, badai yang sangat deras. Air hujan turun bagai ditumpahkan dari langit, dan angin malam terasa tajam menusuk tulang. Cuaca sangat dingin, dan setiap hembusan napas terasa berat. Lalu, hal itu terjadi. Di sebuah penyeberangan jalan, seorang pria tua tiba-tiba terhuyung, memegangi dadanya, dan ambruk ke aspal yang basah dengan suara berdebum. Usianya sekitar 70-an, mengenakan jas hujan hitam. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin bercucuran, di dahinya, orang-orang mulai berkerumun di sekitarnya. Namun, sebagian besar hanya berdiri, dari kejauhan sambil berbisik-bisik, palingan orang tua mabuk. Sekarang banyak, orang tua suka mabuk-mabukan. Pasti sudah ada yang memanggil ambulans. Ayo cepat, pergi. Orang-orang mencari alasan, melangkah mundur. Mereka mempercepat langkah, merapatkan kerudung dan jaket mereka. Badai hujan terlalu deras. Kakek itu dibiarkan sendirian di aspal yang dingin dan basah. Pada saat itu, seorang gadis dengan ransel keluar dari kerumunan. Itu adalah Sari, siswi berusia 14 tahun, kelas 9 SMP Negeri 1. Ia mengenakan jaket tipis, menutupi seragam sekolahnya. Jaket itu sudah lusuh dengan ujung lengan yang berserabut. Namun tatapan matanya lebih jernih dari siapapun. Tanpa ragu, Sari berlari menghampiri kakek itu dan berlutut. Genangan air hujan membasahi roknya, tetapi ia tidak memedulikannya. Kakek tidak apa-apa?" Ia mengguncang bahu kakek itu dengan hati-hati, memeriksa kesadarannya. Syukurlah, kakek itu membuka matanya dengan lemah, tetapi tak bisa menjawab apa-apa. Bibirnya membiru. "Tolong, siapa saja, panggil ambulans." Sari menoleh ke sekeliling dan berteriak. Seorang pria yang lewat berhenti dan menelepon. Namun tak lama, ekspresi wajahnya berubah kaku. "Dek, sekarang lagi banyak pohon tumbang dan banjir karena badai. Ambulans, paling cepat baru bisa datang 30 menit lagi." 30 menit? Aduh, taksi pasti lebih cepat. "Ya sudah, saya harus pergi," kata pria itu lalu berlalu pergi. Sari segera mengambil keputusan. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah amplop kertas yang tipis. Di dalamnya ada uang pas 3.000 rupiah. Itu adalah uang pangkal untuk masuk ke SMA negeri unggulan idamannya. Uang yang dikumpulkan neneknya dengan darah dan air mata. Neneknya bangun setiap subuh untuk mengupas tumpukan bawang merah dari pasar, menahan perih di mata dan tangannya, dan menabung 10-20 ribu rupiah setiap harinya. Bahkan di hari-hari ketika punggungnya sakit dan tak bisa bangun, neneknya tak pernah berhenti mengupas bawang. "Sari cucuku pintar, harus bisa masuk SMA unggulan." Teringat momen saat neneknya menyerahkan amplop itu dengan tangannya yang kasar dan kapalan. "Kalau aku memakai ini, besok aku tidak bisa membayar uang pangkal pendaftaran." Ia ragu sejenak. Tangannya yang memegang amplop menegang. Namun, Sari kembali menatap kakek itu. Pada detik itu, bayangan neneknya yang jatuh, sakit bulan lalu terlintas di matanya. Nyawa manusia jauh lebih penting. Sari melompat berdiri dan berlari ke jalan. Ia melihat sebuah taksi berhenti di lampu merah dan dengan putus asa melambaikan tangannya. "Sini Pak." Taksi perlahan menepi, dan Sari buru-buru membuka pintunya. "Pak sopir, ada kakek jatuh di sana. Tolong bawa dia ke rumah sakit." Sopir taksi parubaya itu memasang wajah bingung. "Dek, ini banjirnya lumayan tinggi, jalanan macet parah. Bapak nggak mau ambil risiko mogok?" "Pak, kumohon. Kakek itu bisa meninggal." Suara Sari yang putus asa membuat sopir itu menghela napas dan mengangguk. "Ya, sudah. Bawa dia masuk, cepat." Sari kembali berlari ke arah sang kakek. Namun ia tak kuat mengangkatnya, sendirian. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi orang-orang masih hanya menonton. "Tolong bantu aku, dia harus dibawa ke rumah sakit."
Mendengar seruan Sari, akhirnya dua pemuda ikut membantu. Bertiga, mereka dengan hati-hati memapah kakek itu dan memasukkannya ke dalam taksi. Taksi melaju menembus jalanan yang tergenang air. Di dalam mobil, Sari menggenggam erat tangan kakek itu. Tangannya sangat dingin. "Kek, tahan sedikit ya. Kita segera sampai di rumah sakit." Akhirnya mereka tiba di depan IGD. Argometer dan biaya tambahan karena menerjang. Banjir totalnya mencapai Rp2.000. Sari mengeluarkan uang dari amplopnya dan menyerahkannya kepada sopir. "Terima kasih, Pak." Sari bergegas keluar, membuka pintu IGD dan berteriak, "Ada pasien darurat, tolong cepat bantu." Staf medis berlarian keluar, dan kakek itu segera didorong masuk ke ruang IGD dengan berangkar. Sari menghela napas lega dan duduk di kursi ruang tunggu. Ia merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Beberapa saat kemudian, seorang perawat menghampirinya dan bertanya, "Adik, keluarganya?" "Bukan, Sus. Saya cuma melihatnya jatuh di jalan tadi." "Oh, begitu. Bisa tolong tuliskan data dirimu?" "Untuk berjaga-jaga." Sari hanya menulis satu baris di kertas yang diberikan perawat. "Sari Wijaya, kelas 9, SMP, Negeri 1. Hanya itu. Setelah mengembalikan kertasnya, Sari keluar perlahan. Dari dalam IGD terdengar suara sibuk para staf medis. Sambil mendoakan kesembuhan kakek itu, Sari melangkah keluar dari rumah sakit. Di luar rumah sakit, hujan badai masih mengamuk. Sari memeriksa sakunya. Di dalam amplop hanya tersisa uang Rp1.000. "Apa aku naik angkot saja ya?" Halte angkot terlihat di kejauhan. "Ongkosnya Rp5.000. Kalau ia naik angkot, ia akan tiba di rumah lebih cepat." Namun Sari menggelengkan kepalanya. Tidak. Rp1 pun tidak boleh dihamburkan. Jika ia memakai uang itu, tabungannya akan semakin berkurang. Sari berjalan melewati halte. "Aku jalan kaki saja, 1 jam juga sampai rumah." Jarak ke rumahnya adalah 1 jam berjalan kaki. Kalau naik angkot hanya 20 menit, tapi berjalan kaki butuh waktu lebih dari sejam. Setelah 20 menit, jari-jari kakinya mati rasa. Sepatunya basah kuyup karena genangan air. Setelah 30 menit, lututnya mulai gemetar. Angin dingin menyusup di balik rok seragamnya. Setelah 40 menit, ujung jari tangannya kehilangan rasa. Sari terus berjalan. Selangkah demi selangkah menembus hujan. Anehnya, hatinya terasa ringan. Nenek selalu berkata, manusia harus membantu orang lain. Memiliki kesempatan untuk membantu adalah sebuah anugerah. Hari ini, untuk pertama kalinya ia merasakan betapa bahagianya bisa berguna bagi seseorang, meskipun ia tak memiliki apa-apa, sementara itu di rumah sakit. Pria tua yang telah selesai menerima penanganan darurat itu dipindahkan ke ruang pemulihan. Dokter jaga masuk ke ruangan, memeriksa rekam medisnya. Namun seketika dokter itu mematung. Menatap wajah kakek yang terbaring di ranjang. Mata dokter itu terbelalak lebar. Ekspresi wajah dokter itu berubah drastis. Ia buru-buru memanggil perawat. "Identitas pasien ini sudah dipastikan?" "Belum, Dok. Siswi yang membawanya hanya menulis nama siswi itu sendiri, dan tidak ada dompet atau identitas di barang-barang pasien. Segera pindahkan dia ke ruang VIP, dan cari tahu identitasnya sebagai prioritas utama." "Hah, VIP? Tapi dia tidak ada keluarga di sini. Saya yang akan bertanggung jawab penuh." "Cepat." Dokter itu kembali menatap wajah sang kakek. Kenapa beliau bisa ada di sini, dan sendirian? Di sisi lain, Sari akhirnya tiba di daerah tempat tinggalnya. Perjalanannya memakan waktu lebih dari 1 jam. Sebuah gang sempit yang kumuh mengarah ke tangga beton yang curam. Di ujung tangga, terlihat sebuah rumah petak yang sudah tua. Pintu pagarnya berkarat. Di depannya, ada seseorang berdiri. Itu adalah Nenek Lastri. Nenek Lastri berdiri di depan pagar hanya dengan mengenakan daster dan jaket tipis. Ia menahan terpaan hujan yang mulai mereda. Di tangannya, terdapat syal rajut buatannya sendiri. "Sari." Nenek melihat Sari dan berteriak, "Ya ampun, Nuk, kenapa baru pulang? Jam segini? Tanganmu dingin sekali." Tangan nenek yang kasar dan kapalan menangkup pipi Sari, tangan nenek pun tak kalah dingin. Sudah berapa lama ia menunggu di luar? "Nek, ngapain di luar? Nanti nenek sakit." "Nenek gak tenang kalau kamu belum pulang. Nenek khawatir sekali." Nenek menarik Sari masuk ke dalam rumah. Di ruangan kecil yang sempit itu, sebuah kompor gas kecil menyala untuk menghangatkan ruangan. Udara hangat perlahan menyelimuti tubuh yang kedinginan. "Kenapa hari ini pulang telat? Ada apa-apa di jalan?" "Tadi aku pakai uang 2 juta buat nolong kakek-kakek yang pingsan." Kata-kata itu sudah di ujung tenggorokan, tetapi Sari menelannya kembali. Kalau ia jujur, nenek pasti akan memaksakan diri bekerja lebih keras lagi.
Nenek akan bangun lebih pagi, mengupas bawang lebih banyak, meskipun badannya sakit. Tadi hujannya lebat banget, Nek. Aku berteduh dulu sambil ngobrol sama teman, jawab Sari dengan senyuman. Nenek menatap Sari lekat-lekat. Ada sesuatu di matanya yang seolah ingin bertanya, namun kemudian ia mengangguk. Ya sudah, Nenek ngerti. Cepat ganti baju dan makan. Sayur sopnya sudah matang, malam pun semakin larut. Sari berbaring di atas kasur lipatnya yang tipis. Nenek sudah tertidur di sebelahnya. Namun Sari tidak bisa memejamkan mata. Apa aku benar-benar tidak bisa masuk SMA unggulan? Hatinya terasa berat. Namun Sari menggelengkan kepalanya pelan. Tidak apa-apa. Aku masuk SMA biasa saja. Nyawa kakek tadi jauh lebih penting. Pikiran itu membuatnya sedikit lega. Namun ia kembali teringat pada neneknya. Tangannya yang kasar karena mengupas bawang. Suaranya saat menyerahkan amplop. Sari cucuku pintar, harus bisa masuk SMA unggulan. Betapa sedihnya nenek nanti jika Sari gagal masuk ke sana. Sari menarik selimutnya. Membayangkan penderitaan neneknya, ia menangis tanpa suara. Ia tidak mengeluarkan isakan agar nenek tidak terbangun. Besok adalah hari terakhir pembayaran uang gedung, pangkal. Jika ia tidak memiliki sisa 2.000, pendaftarannya akan hangus. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia gelisah sepanjang malam dan baru tertidur menjelang subuh, sehingga matanya bengkak. Nenek sudah menyiapkan sarapan di dapur yang sempit. Sari sayang, hari ini hari pembayaran, sekolahmu kan? Makan yang banyak sebelum berangkat. Suara riang nenek membuat dada Sari sesak. Di dalam tasnya hanya ada 1.000 rupiah. Sari memaksakan senyum dan duduk di meja makan. Sesampainya di sekolah, suasana kelas sudah ramai. Hari ini adalah tenggat waktu terakhir penyelesaian administrasi SMA unggulan. Di atas meja, amplop-amplop sudah disiapkan, dan anak-anak mengobrol sambil memeriksa berkas satu sama lain. Tiba-tiba terdengar pengumuman dari pelantang suara sekolah. Perhatian kepada seluruh siswa kelas 9 yang diterima di SMA unggulan. Pembayaran administrasi ditutup pukul 14.00 hari ini. Jantung Sari mencelos. Hanya tersisa beberapa jam lagi. Jam istirahat tiba, teman-temannya pergi ke kantin, tetapi Sari tak bisa beranjak dari kursinya. Ia mengeluarkan amplop dari tasnya. Di dalam amplop yang menipis itu, hanya tersisa uang 1.000.000 rupiah. Sari keluar dari kelas dan berjalan menuju ruang guru. Namun di lorong depan ruang guru, langkahnya terhenti. Ia tidak sanggup membuka pintu dan masuk. Ia tidak tahu harus bilang apa. Sari bersandar di dinding lorong. 10 menit berlalu, 20 menit berlalu. Ia tak bisa masuk, tak juga bisa kembali ke kelas. Tepat pada saat itu, Sari, ia mendongak dan melihat wali kelasnya. Ibu guru Nisa wanita, berusia pertengahan 30-an dengan tatapan yang lembut. Kenapa kamu berdiri di sini? Kamu sudah kasih berkas pembayaran? Mendengar pertanyaan gurunya, mata Sari memerah. Ia berusaha menahan diri, tetapi air mata mulai menggenang. Ayo ikut ibu ke ruang bimbingan. Di ruang bimbingan, Ibu Nisa memberinya segelas air hangat. Sari menggenggam gelas itu dengan kedua tangannya. Ceritakan pelan-pelan sama ibu. Kalau ibu bisa bantu, ibu pasti bantu. Sari ragu cukup lama sebelum mulai berbicara. Bu, kemarin sore saya lihat ada kakek-kakek pingsan di jalan karena badai. Ambulans baru bisa datang setengah jam lagi, jadi saya naikkan kakek itu ke taksi dan bawa ke rumah sakit. Suara Sari bergetar. Ongkos taksinya 2.000.000 rupiah. Uang itu uang pangkal masuk SMA saya. Nenek saya ngumpulin uang itu dari ngupas bawang merah berbulan-bulan. Dan saya pakai uangnya. Air matanya mengalir deras. Sekarang uangnya cuma sisa 1.000.000. Kayaknya saya nggak bisa lanjut ke SMA unggulan. Maafkan saya, Bu Guru. Ibu Nisa menatap Sari dalam diam. Ujung hidungnya ikut memerah. Setelah terdiam, sesaat, Ibu Nisa mengambil dompetnya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, totalnya 2.000 rupiah. Sari, ambil ini. Sari menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Enggak, Bu. Ini uang ibu. Ibu Nisa meraih tangan Sari. Kenapa kamu minta maaf? Kamu jauh lebih hebat dari ibu. Ibu malah malu sama orang-orang dewasa yang cuma lewat dan mengabaikan kakek itu. Kenapa? Ibu harus malu padamu? Mata guru itu juga berkaca-kaca. Ibu yang akan tambahkan pembayarannya. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Mengerti? Ibu Nisa menaruh uang itu erat-erat ke telapak tangan Sari. Lalu ia memeluk anak muridnya. Itu. Sari menangis terisak di pelukan gurunya. Air mata yang ia telan sendirian semalam. Air mata yang ia tahan di depan neneknya pagi tadi, semuanya tumpah, ruah. Tidak apa-apa nak,
Apa yang kamu lakukan itu sangat mulia. Pukul 13.50. Sari berhasil menyelesaikan administrasinya di tata usaha. Batu besar yang menindih dadanya seakan lenyap tak berbekas. Sore harinya, Sari mengembalikan sisa uang itu kepada neneknya, uang yang tidak jadi terpakai penuh karena bantuan guru. Nek, ini sisa dari bayar sekolah. Ibu guru yang baik hati bantu Sari sedikit. Nenek Lastri terkejut, namun tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengusap kepala cucunya. Baik sekali gurumu itu, kapan-kapan kita harus berterima kasih padanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari bisa tidur nyenyak. Beberapa hari berlalu. Di ruang perawatan VIP Rumah Sakit Medika Utama, pria tua, yang terbaring di atas spray putih, perlahan membuka matanya. Sinar mentari yang hangat masuk dari jendela. Nama kakek itu adalah Tirta Darmawan. Usianya 70 tahun. Ia adalah presiden direktur dari Nusantara Karya Group, sebuah raksasa konstruksi di Indonesia. Namun di hari itu, ia keluar sendirian tanpa ajudan atau sekretaris, lalu jatuh pingsan. Dimas, sang sekretaris yang duduk di sudut ruangan, segera berdiri. Bapak sudah sadar? Tirta Darmawan mengangguk lemah. Baru saat itu ia ingat. Hari di mana hujan badai mengguyur, saat dadanya tiba-tiba sesak, dan ia jatuh di aspal yang dingin. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Menurut catatan dari ruang IGD, seorang siswi sekolah membawa Bapak ke rumah sakit dengan taksi. Siswi sekolah? Benar, Pak. Siswi kelas 9 SMP Negeri 1 bernama Sari Wijaya. Dia hanya menulis nama dan sekolahnya. Sorot mata Tirta berubah. Anak sekolahan, menyelamatkan saya? Apa kamu sudah cari tahu soal anak ini? Dimas menyerahkan sebuah map. Di dalamnya ada informasi dasar tentang Sari. Sari Wijaya, kelas 9, SMP Negeri 1, siswi teladan dengan nilai terbaik, dan di kolom status, keluarga tertulis, yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, lalu lintas. Tinggal berdua dengan neneknya di rumah petak kawasan kumuh, bantaran sungai. Tirta tertegun membaca dokumen itu, rumah petak di kawasan kumuh, dan anak yang hidup dalam kondisi seperti itu menyelamatkannya. Segera temui dia, dan sampaikan rasa terima kasih saya. Cari tahu apa yang dia butuhkan. Dimas mengangguk, tapi identitas saya jangan pernah dibongkar. Bilang saja saya orang tua biasa. Keesokan paginya, sebuah sedan hitam biasa berhenti di depan gerbang SMP Negeri 1. Dimas sengaja tidak memakai mobil Alphard kantor agar tidak mencolok. Ia harus menyembunyikan identitas bos besarnya. Dimas yang mengenakan jaket kasual masuk ke ruang guru. Daripada memakai setelan jas mahalnya, ia memilih pakaian yang merakyat. Tak lama, Sari dipanggil ke ruang guru. Dimas tersenyum ramah dan berkata, beberapa hari yang lalu, adik membawa seorang bapak tua yang pingsan di jalan. Ke rumah sakit kan? Sari mengangguk. Ia memang penasaran bagaimana keadaan kakek itu. Beliau adalah ayah saya. Berkat adik, nyawanya selamat. Ayah saya berpesan agar saya wajib menyampaikan rasa terima kasih kepada adik. Dimas mengeluarkan sebuah amplop tebal. Sangat tebal. Ini sedikit tanda terima kasih dari ayah saya. Mohon diterima. Sari melihat amplop itu, segera menolak halus. Maaf Pak, saya tidak bisa menerimanya. Alis Dimas terangkat. Dek, ini ucapan terima kasih yang tulus. Jangan sungkan. Saya sangat berterima kasih, tapi... Suara Sari sedikit gemetar namun tegas. Waktu kakek itu jatuh, saya teringat nenek saya, Bulan, lalu nenek saya juga sakit, makanya saya bantu. Siapapun di posisi saya pasti akan melakukan hal yang sama. Dimas kembali menyodorkan amplop itu, tetapi Sari menggeleng. Nenek selalu berpesan, manusia harus membantu sesama tanpa pamrih. Saya melakukan itu bukan demi uang. Kalau saya terima uang ini, nenek pasti akan marah besar. Sari mendorong pelan amplop itu kembali. Saya hanya menerima niat baik Bapak, dan saya sangat bersyukur kakek sudah sehat kembali. Om juga harus jadi anak yang berbakti ya. Sari berdiri dan menundukkan kepalanya. Terima kasih. Om. Saya permisi mau masuk kelas. Lalu ia keluar dari ruangan. Dimas terpaku menatap pintu yang tertutup. Ia jelas tidak menyangka penolakan seperti itu. Wali kelas Sari mendekat. Bagaimana sebenarnya kondisi keluarga anak ini, Bu? Tanya Dimas. Ibu Nisa menghela napas dan menjawab, orang tuanya meninggal kecelakaan waktu Sari masih SD. Sejak itu dia cuma tinggal berdua sama neneknya di rumah petakan di daerah kumuh. Neneknya menyambung hidup dari ngupas bawang merah pesanan orang pasar, tapi akhir-akhir ini kesehatan neneknya makin menurun. Ekspresi wajah Dimas menjadi rumit. Tumbuh di lingkungan seperti itu, dia jadi anak yang sangat berprinsip. Ibu Nisa berkata dengan bangga,
Sari itu juara umum di sekolah ini. Tahun ini dia masuk ke SMA negeri, unggulan. Hatinya sangat baik. Malam itu di rumah sakit, Dimas melapor kepada Tirta Darmawan. Anak itu menolak. Uangnya, Pak. Mata Tirta membesar. Menolak? Benar, Pak. Katanya dia menolong. Bukan karena uang, dan neneknya bakal marah kalau dia terima uang. Dia juga mengira saya ini anak kandung Bapak, dan berpesan supaya saya jadi anak yang berbakti. Tirta tersenyum tipis. Namun tak lama wajahnya menjadi serius. Status keluarganya, orang tua meninggal cepat, tinggal sama neneknya di rumah. Petak kumuh. Tapi dia juara umum dan diterima di SMA unggulan. Tirta meletakkan dokumen itu dan menatap keluar jendela. Biasanya Tirta selalu muak melihat kerabat-kerabatnya yang rakus memperebutkan harta warisan. Ia sudah tak terhitung melihat keluarga saling tikam karena uang. Tapi anak ini berbeda. Miskin, namun menolak uang. Di zaman sekarang masih ada anak seperti ini. Suara Tirta bergetar. Cari cara untuk membalas budinya secara khusus, tapi nama saya jangan sampai ketahuan. Bagaimana caranya, Pak? Berikan beasiswa anonim ke sekolahnya. Tanggung seluruh biaya sekolahnya di SMA, biaya makan, dan uang saku selama 3 tahun, tapi harus sangat rahasia. Dimas mengangguk. Atas nama yayasan perusahaan? Bukan, atas nama donatur. Anonim, hamba Allah. Nama saya atau perusahaan sama sekali tidak boleh dicantumkan. Dia pasti akan merasa tidak nyaman. Tirta terdiam sejenak. Saya ingin menjaga ketulusan hatinya. Kalau dia tahu orang kaya yang bantu, dia akan merasa berutang budi. Beberapa hari kemudian, sekolah digemparkan oleh masuknya dana beasiswa anonim yang sangat besar. Disebutkan bahwa donatur rahasia itu menanggung biaya pendidikan, uang saku bulanan, dan kebutuhan Sariwijaya selama 3 tahun penuh. Syaratnya, identitas sponsor tidak boleh diungkap kepada penerimanya. Pihak sekolah sangat terkejut, namun menerima syarat itu dengan senang hati. Ini adalah donasi anonim terbesar pertama di sana. Ibu Nisa menyampaikan kabar bahagia itu kepada Sari. Sari, ibu bawa kabar luar biasa. Ada donatur rahasia yang akan membiayai seluruh sekolahmu di SMA nanti. Sari tampak tak percaya. Siapa, Bu? Ibu juga tidak tahu. Hamba Allah. Tapi, pasti ada orang baik yang mendengar tentang ketulusan hatimu. Sari terdiam. Lama, apa mungkin Om yang datang tempo hari ya? Yang bilang dia anaknya kakek, yang jatuh itu. Namun tak ada cara untuk memastikannya. Masih banyak orang baik di dunia ini. Malam itu Sari menyampaikan kabar tersebut pada neneknya. Nek, Sari dapat beasiswa. Biaya sekolah Sari di SMA semuanya digratiskan. Nenek Lastri, dengan mata berkaca-kaca, memeluk cucunya penuh syukur. Cucuku, memang anak baik, makanya dibalas kebaikan sama Gusti Allah. Ini rezeki dari atas. Sari memeluk erat neneknya, terasa begitu hangat. Namun Sari tak tahu bahwa donatur anonim itu adalah kakek yang nyawanya ia selamatkan. Dan kakek itu bukan kakek biasa, melainkan konglomerat top di negeri ini. Tibalah hari di mana Tirta Darmawan diperbolehkan pulang. Ia bangkit dan menolak kursi roda di lobi rumah sakit. Dokter melarangnya, tetapi ia tak mengubah keputusannya. Pak Tirta, Bapak belum boleh terlalu capek. Tidak apa-apa, saya sudah bisa jalan pelan-pelan. Dimas mengikutinya dengan raut wajah khawatir. Namun di kepala Tirta ada pikiran lain. Selama beberapa hari ini, ada satu pertanyaan yang mengganggunya. Di lingkungan seperti apa anak itu dibesarkan? Bahkan setelah memberi beasiswa, Tirta tak bisa menyingkirkan bayangan Sari dari kepalanya. Kata-kata rumah petak di kawasan kumuh terus menghantui pikirannya. Anak yang begitu lurus hatinya hingga menolak uang meski tinggal di tempat seperti itu. Nenek macam apa yang bisa mendidik anak sebaik itu? Dimas. Ya, Pak, Tirta sudah hafal alamat rumah Sari. Hari ini saya mau pergi ke suatu tempat sendirian. Kamu tidak perlu ikut, Pak. Bapak baru saja keluar dari rumah sakit dan sendirian. Saya bilang tidak apa-apa. Sopir juga tidak usah, saya yang nyetir sendiri. Dimas cemas, tetapi tak berani membantah lagi. Kalau bosnya sudah bertitah, tak ada yang bisa menghalangi. Tirta Darmawan mengenakan jaket usang dan topi pudar. Di cermin, ia tampak seperti kakek-kakek biasa pada umumnya. Tidak ada sisa kemewahan seorang CEO. Ia menyetir sendiri ke daerah tempat tinggal Sari. Mengikuti petunjuk GPS, ia menyusuri jalanan Jakarta yang semakin menjauh dari pusat bisnis Sudirman. Pemandangan mulai berubah. Gedung-gedung bertingkat menghilang, berganti dengan rumah-rumah padat yang berimpitan. Saat ia berbelok ke sebuah gang, matanya terbelalak melihat kondisinya. Jalanan gang yang sangat sempit, hanya muat motor. Dinding-dindingnya berlumut, dengan kabel listrik yang ruwet seperti sarang laba-laba di atas kepala. Mobil tidak bisa masuk. Tirta memarkir mobilnya di jalan besar dan turun. Ia mulai berjalan kaki.
benarkah anak itu tinggal di tempat seperti ini? Gang itu menanjak berupa anak tangga beton yang tak ada habisnya. Menaiki tangga, curam itu satu persatu terasa sangat berat di usia 70 tahun, apalagi baru keluar rumah sakit. Namun ia tak mau berhenti. Akhirnya ia tiba di alamat yang diberikan Dimas. Terlihat pintu pagar besi berkarat. Di sebelahnya ada pot berisi tanaman layu yang bergoyang tertiup angin. Tirta berdiri di depan pagar dan mengintip ke dalam. Terlihat halaman depan yang sangat sempit. Baju-baju dijemur sembarangan, dan di satu sudut terdapat tumpukan kulit bawang merah. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Tirta buru-buru bersembunyi di balik tiang listrik terdekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa malu mengintip rumah orang seperti pencuri, tapi ia ingin melihat anak itu secara langsung. Pintu berkarat itu perlahan terbuka. Keluarlah gadis berseragam sekolah. Itu, Sari. Anak yang selama ini hanya ia lihat dari foto, bertubuh mungil, dengan seragam rapi. Ia memakai ranselnya dan menoleh ke belakang dengan senyum cerah. Nenek, Sari berangkat ya. Jangan lupa minum obatnya. Suara Sari terdengar, jernih dan lantang. Tirta menatapnya dari balik tiang. Dadanya berdesir. Anak kecil inilah yang telah menyelamatkannya. Sari mulai menuruni tangga. Langkahnya ringan, ia memakai sepatu kets butut, tetapi langkahnya cepat. Tepat pada saat itu, Sari, dari balik pintu pagar, terdengar suara lain. Keluarlah nenek dengan daster yang sudah pudar warnanya. Di tangannya ada syal rajut buatannya sendiri. Pakai syalnya. Nanti kamu masuk, angin. Nenek turun beberapa anak tangga, memanggil Sari. Pada detik itu, jantung Tirta seakan berhenti berdetak. Suara itu. Nada bicara dan logatnya, yang tak pernah ia lupakan meski sudah berlalu 42 tahun. Mungkinkah? Tidak, mungkin. Tirta mengintip perlahan dari balik tiang. Dengan mata bergetar, ia menatap wajah sang nenek. Wajah itu sudah keriput dan tua. Rambutnya sudah memutih. Namun itu memang dia. Sorot matanya, bentuk bibirnya, senyumnya. Itu adalah Lastri, cinta pertamanya, yang berpisah dengannya 42 tahun yang lalu. Lutut Tirta lemas. Ia nyaris tak sanggup berdiri dan harus berpegangan pada tiang. Pandangannya menggelap. Lastri. Ia tak sadar menggumamkan nama itu. Nama yang ia simpan rapat-rapat di lubuk hatinya selama 42 tahun. Sari berlari. Kecil dan mengambil syal itu dari neneknya. Nenek memakaikan syal itu ke leher cucunya. Kenapa kamu biarkan lehermu terbuka pas udara lagi dingin begini? Kalau kamu sakit, nenek yang makin pusing. Iya nek iya. Sari berangkat. Beneran ya? Sari kembali menuruni tangga. Nenek berdiri di pagar, terus menatap punggung cucunya sampai hilang dari pandangan. Sosok nenek dari belakang, terlihat begitu rapuh dan kesepian. Tirta Darmawan mematung tak bisa bergerak. Bersandar pada tiang, ia terus menatap Lastri. Bagaimana bisa? Lastri hidup di tempat seperti ini. Memakai baju lusuh, tinggal bersama cucunya di rumah petakan di daerah kumuh. Air mata mengalir dari pelupuk mata Tirta. Selama 70 tahun hidupnya, ia tak pernah mengalami syok seberat ini. Ia teringat kembali kata-kata yang diucapkan Lastri saat meninggalkannya 42 tahun lalu. Aku nggak yakin bisa bahagia kalau menikah dengan Mas Tirta. Aku sudah ketemu laki-laki lain. Aku mau menikah dengannya saja. Dulu ia mempercayai kata-kata itu. Tidak. Ia memaksa dirinya untuk percaya. Percaya bahwa Lastri akan bertemu pria yang lebih baik dan hidup bahagia. Bahwa ia akan membangun keluarga harmonis dengan pria yang jauh lebih mapan darinya. Ia harus percaya hal itu agar hatinya tak terlalu hancur. Namun realitanya seperti ini. Lastri hidup melarat di kawasan kumuh. Dengan cucu, berpakaian usang, dan menumpang hidup dari mengupas bawang. Pria itu melakukan ini pada Lastri. Tirta memukul dadanya sendiri dengan kepalan tangan. Napasnya sesak. Pria yang dipilih Lastri, pria yang katanya lebih baik darinya, pada akhirnya membiarkan Lastri menderita seperti ini. Harusnya dulu aku menahannya, sekuat tenaga. Kenapa aku melepaskannya begitu saja? Apa yang ia lakukan selama 42 tahun ini? Ia sibuk mengeruk uang, membesarkan perusahaan, dan berbangga diri dengan kesuksesannya. Sementara cinta pertamanya menderita di tempat laknat ini. Lastri masuk kembali ke dalam rumah. Pintu besi berkarat itu ditutup rapat. Tirta berdiri lama di tempatnya. Kakinya gemetar dan tak bisa melangkah. Matahari mulai condong ke barat. Sinar jingga menyinari atap-atap seng berkarat di kawasan kumuh itu. Tirta perlahan menuruni tangga. Langkahnya terasa sangat berat. Di kepalanya hanya ada wajah Lastri. Wajah keriputnya, pakaian lusuhnya, tangannya yang kapalan, dan sentuhan lembutnya saat memakaikan syal pada sang kuku. Sesampainya di mobil, Tirta tak sanggup memegang setir.
Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya, bahunya terguncang keras. Lastri, maafkan aku, maafkan aku. Cinta pertamanya yang ia temukan kembali, setelah 42 tahun. Tapi ia tak punya keberanian untuk menyapanya. Ekspresi apa yang akan ditunjukkan Lastri kalau ia tiba-tiba muncul? Senang? Atau justru benci? Tirta tidak tahu. Malam itu Tirta tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Lastri terbayang jelas. Wajahnya yang muda dan cantik 42 tahun lalu, silih berganti dengan wajahnya yang tua dan lelah yang ia lihat hari ini. Dan ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Sari adalah cucu Lastri. Berarti Lastri punya anak. Lastri menikah. Tapi di dokumen tertulis bahwa orang tua Sari meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Tirta ingin tahu lebih banyak. Bagaimana Lastri menjalani hidup selama ini? Mengapa ia bisa berakhir di tempat kumuh ini? Siapa sebenarnya orang tua Sari? Namun ia tak berani bertanya langsung. Ia merasa lancang jika mengorek masa lalu Lastri. Satu hal yang pasti, Lastri punya suami, dan dari pria itu lahirlah seorang putri bernama Ratna. Lalu putri itu melahirkan Sari. Lastri menikah dengan pria itu, punya anak, dan hidup dengannya. Dada Tirta terasa nyeri. Wanita yang mencampakkannya menjadi istri pria lain dan melahirkan darah daging pria lain, itu adalah pilihan Lastri. Namun jauh di lubuk hatinya, rasanya sangat perih. Tapi aku harus melindungi Lastri. Tirta membulatkan tekad. Ia tak bisa bertindak secara terbuka. Lastri mungkin masih punya keluarga dari pihak suaminya. Kalau ia tiba-tiba muncul, itu bisa merusak hidupnya. Tapi ia bisa membantu dari jauh. Keesokan harinya, Tirta memanggil Dimas. Dimas, saya ada tugas untukmu. Siap, Pak. Tirta menuliskan alamat rumah Sari di secarik kertas. Kirim barang-barang, ini ke alamat ini. Beras, tabung gas, selimut tebal untuk tidur, daging sapi, buah-buahan, semua yang dibutuhkannya. Alis Dimas terangkat. Loh, bukankah ini alamat siswi yang kemarin? Betul. Kirim melalui yayasan amal atau dinas sosial. Status anonim. Jangan sampai mereka curiga kalau ini dari saya. Dimas, keheranan, tapi tak banyak bertanya. Baik, Pak. Beberapa hari kemudian, pada sore hari, Tirta kembali melajukan mobilnya ke daerah kumuh itu. Ia memarkir mobil di dekat mulut gang dan memandang ke arah bukit padat penduduk tersebut. Dari kejauhan, rumah Lastri terlihat. Sebuah lampu pijar redup menyala dari jendela kecilnya. Tirta duduk di dalam mobil sambil menatap cahaya lampu itu. Lastri pasti ada di dalam. Sari juga. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Lampu itu masih menyala. Baru pada pukul 10 malam, lampu itu dimatikan. Tirta barulah menyalakan mesin mobilnya. Saat hendak melaju, pulang, ia bergumam sendiri. Selamat malam, Lastri. Semenjak hari itu, setiap malam Tirta pergi ke sana. Bahkan di saat hujan deras pun, ia duduk diam di mobil, menatap lampu rumah Lastri, lalu pulang. Ia tetap tak punya keberanian untuk bertatap muka. Namun ia ingin menjaganya, meski hanya dari kejauhan. Kenapa aku masih melakukan ini pada wanita yang sudah membuangku? Ia bertanya pada dirinya sendiri, namun ia sudah tahu jawabannya. Ia tak bisa melupakan Lastri bahkan setelah 42 tahun. Begitulah kekuatan cinta. Pertama, Dimas merasa bingung dengan kelakuan bosnya. Setiap sore jelang malam, presiden, direkturnya menghilang entah kemana, dan baru pulang larut malam. Jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu hari, Dimas diam-diam membuntuti mobil bosnya, dan ia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Bos besarnya memarkir mobil di pinggir jalan raya dekat gang kumuh dan menatap lurus ke arah sebuah rumah petak di atas bukit cukup lama. Wajah bosnya terlihat begitu sedih. Seolah-olah merindukan sesuatu yang sangat dalam. Dimas tak berani mendekat. Ia memilih putar balik secara keluarga di rumah itu. Ia penasaran setengah mati, tapi tak berani bertanya. Wajah bosnya terlihat begitu rapuh. Terasa kesedihan mendalam dari seorang konglomerat berusia 70 tahun. Malam itu, Tirta kembali mengeluarkan sebuah foto usang dari laci meja kerjanya. Lastri, kamu ninggalin aku, tapi aku sampai detik ini belum bisa ngelupain kamu. Air mata jatuh ke atas meja. Aku akan menjagamu dari jauh. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Bulan yang sama juga bersinar di atas atap-atap kumuh ibu kota. Dan di atas rumah kecil tempat Lastri terlelap. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil pikap asing berhenti di depan gang rumah Sari. 2 orang petugas yayasan sosial turun dari mobil. Mereka memikul karung, beras, tabung gas melon, dan membawa selimut tebal. Maaf, ini benar rumah ibu, Lastri? Nenek Lastri membuka pagar dan keluar.
Ia memasang wajah bingung. Iya, benar, Mas. Tapi ini apa ya? Ini bantuan dari donatur anonim, Bu. Ada beras 20 kilo, tabung gas, selimut tebal, daging sapi kualitas bagus, dan buah-buahan. Mata Lastri terbelalak. Anonim? Hamba Allah maksudnya? Siapa orangnya, Mas? Wah, kami juga kurang tahu, Bu. Ada orang menelepon yayasan dan minta diantar ke sini tanpa menyebut nama sama sekali. Petugas menurunkan barang-barang itu di teras kecil rumahnya. Karung beras, tumpukan sembako, selimut baru yang empuk, sekotak daging sapi premium, dan parsel buah. Lastri mematung melihat barang sebanyak itu. Apa pantas ia menerima barang-barang mahal ini? Bu, mungkin ada orang baik yang sangat peduli sama ibu. Diterima saja, Bu, rezeki. Petugas itu pergi, dan Lastri berdiri lama di teras rumahnya. Angin malam mempermainkan rambut putihnya. Angin Desember yang dingin, tetapi hatinya terasa hangat. Siapa ya? Siapa yang berbaik hati mengirimkan semua ini? Lastri memasukkan barang-barang itu ke dalam rumah satu persatu. Karung beras itu berat, tetapi hatinya terasa ringan. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Kehangatan karena masih ada orang yang mempedulikannya. Malam tiba. Sari pulang dari sekolah. Begitu membuka pintu, matanya melotot. "Nek, ini semua apa?" tanya Sari, menunjuk tumpukan barang di sudut ruangan. "Oh, tadi ada orang yayasan amal datang ngantar ini." "Nggak tahu dari siapa," katanya dari donatur rahasia. "Rahasia? Kok ada ya yang ngirim sebanyak ini buat kita?" Sari ikut garuk-garuk kepala. Ia dan neneknya hidup berdua sebatang kara, tak punya kerabat atau kenalan kaya raya. Nenek tersenyum dan berkata, "Di dunia ini ternyata masih banyak orang baik, Enduk. Kehadiranmu memang bawa hoki buat nenek." "Ah, nenek bisa aja," Sari tertawa malu. Namun di lubuk hatinya ada perasaan aneh. Entah mengapa bayangan kakek yang ia temui di IGD beberapa minggu lalu melintas di benaknya. Kakek yang ongkos taksinya ia bayarkan. Masa sih, dari kakek itu? Sari menggeleng. Tidak mungkin. Ia bahkan tidak tahu nasib kakek itu sekarang. Malam semakin larut. Sari sudah tidur pulas. Besok ia harus sekolah. Namun, Lastri tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruang depan sambil mengelus selimut tebal yang baru. Teksturnya sangat lembut dan hangat. Ia tak ingat kapan terakhir kali memakai selimut sebagus ini. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa yang rela berbuat sejauh ini? Di luar jendela, hujan mulai turun rintik-rintik. Lastri memandang hujan dengan pandangan kosong. Setiap kali hujan deras di bulan Desember, ia selalu teringat pada pria itu. Pria yang tak bisa ia lupakan, walau 42 tahun telah berlalu. Cinta pertamanya, Tirta Darmawan. Lastri perlahan bangkit dan berjalan ke sudut kamarnya. Di bawah lemari kayu, usang, ada sebuah kaleng biskuit tua berkarat. Lastri mengeluarkannya dengan hati-hati. Ia membuka tutupnya. Di dalamnya tersimpan barang-barang kenangan masa lalu. Sebuah lembaran foto hitam putih yang sudah pudar. Tangan Lastri gemetar. Ia mengambil foto itu. Tampak seorang pria dan wanita muda berdiri, berdampingan sambil tersenyum. Di latar belakangnya terlihat spanduk warung makan sederhana. Itu adalah tempat yang sering mereka kunjungi. Tirta yang berusia 28 tahun dan Lastri 23 tahun. Dua sejoli di masa 42 tahun yang lalu. Mas Tirta, nama itu meluncur dari bibir Lastri. Nama yang tak pernah ia sebutkan dengan suara keras selama puluhan tahun. Sambil memandangi hujan, kenangan Lastri kembali ke hari itu, 42 tahun silam. Hari itu juga terjadi di bulan Desember. Di hari hujan yang sangat lebat, Lastri sedang menjaga sebuah toko buku loak di kawasan Kuitang. Sore itu sepi, pengunjung karena cuaca buruk. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria muda masuk. Jaketnya basah kuyup karena hujan. Pria itu mengibaskan air dari jaketnya dan melihat-lihat sekeliling toko. Lalu pandangannya bertemu dengan mata Lastri. "Mbak, buku-buku manajemen ekonomi di sebelah mana ya?" "Oh, di rak sudut sana, Mas." Lastri menunjuk. Pria itu mengangguk dan berjalan ke sana. Itulah awal mulanya. Sejak hari itu, pria tersebut selalu mampir ke toko bukunya saat jam istirahat kantor. Kadang ia membeli buku, kadang hanya melihat-lihat. Awalnya Lastri tidak terlalu memedulikannya. Ia pikir pria itu hanya pelanggan setia. Sampai suatu hari, pria itu memberanikan diri menyapanya. "Maaf, Mbak sudah makan siang?" Belum, Mas." "Kalau begitu, mau makan bareng? Di dekat sini ada warung soto yang enak." Lastri tanpa sadar mengangguk dan mengikutinya. Itulah kencan pertama mereka. Nama pria itu Tirta Darmawan. Ia mengaku hanya karyawan rendahan di perusahaan terdekat. Lastri baru tahu belakangan kalau pria itu adalah pewaris tunggal konglomerat raksasa. Mereka bertemu di bulan Desember yang diguyur hujan,
dan berpisah juga di bulan Desember yang diguyur hujan. Hubungan mereka singkat, tak sampai setahun, tapi bagi Lastri, itu adalah cinta mati yang tak akan pernah ia lupakan. Air mata mengalir di pipi Lastri. Maafkan aku, Mas Tirta, aku sangat menyesal. 42 tahun lalu, Lastri membohongi Tirta. Ia bilang ia mencintai pria lain, akan menikah dengan pria tersebut, dan pria itu jauh lebih baik dari Tirta. Tapi semua itu bohong besar. Kebenarannya sangat kelam. Ayah Tirta yang seorang taipan kejam, mendatangi Lastri. Kamu mau menghancurkan masa depan anak saya? Ambil cek ini, dan pergi jauh-jauh dari hidupnya. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depannya. Ayah Tirta melempar sebuah amplop tebal berisi uang yang sangat banyak. Lastri menolak mentah-mentah uang itu. Namun ancaman ayah Tirta selanjutnya membuat darahnya berdesir dingin. Kalau kamu menolak, saya punya cara lain. Saya akan buang Tirta ke luar negeri. Saya akan pastikan kalian berdua tidak akan pernah bertemu lagi sampai mati. Lastri ketakutan. Ayah Tirta adalah orang yang sangat berkuasa. Ia bisa melakukan apa saja. Demi melindungi masa depan Tirta, satu-satunya cara adalah ia yang harus pergi. Karena itu ia berbohong. Agar Tirta membencinya. Agar Tirta bisa melupakannya dan memulai hidup baru yang layak. Aku nggak yakin bisa bahagia kalau menikah dengan Mas Tirta. Aku sudah ketemu laki-laki lain, dan aku pilih menikah dengannya. Saat mengucapkan kalimat itu, hati Lastri rasanya hancur berkeping-keping, tapi ia menahan raut wajahnya. Ia memalingkan wajah dengan dingin. Baru setelah berpisah, ia menyadari bahwa ia tengah hamil 3 bulan. Ia melahirkan dan membesarkan anak itu sendirian. Anak perempuan, diberi nama Ratna, putri cantik yang mewarisi darah Tirta Darmawan. Lastri mengeluarkan satu barang lagi dari dalam kaleng biskuit, sebuah baju bayi, mungil. Kain katun putih dengan sulaman benang merah muda, nama yang ia sulam sendiri dengan tangan saat putrinya, Ratna, lahir. Lastri mendekap baju bayi itu ke dadanya. Tangisnya tak terbendung lagi. Ratna sayang, ibu minta maaf. Maafkan ibu yang membesarkanmu tanpa sosok ayah. Ratna tumbuh besar tanpa pernah tahu siapa ayah kandungnya. Lastri tak pernah membocorkan rahasia itu. Setiap kali Ratna bertanya, ia hanya menjawab ayahnya sudah pergi jauh, meninggalkannya. Ratna tumbuh menjadi anak yang sangat baik budi. Mereka miskin, tapi Ratna tak pernah mengeluh. Ratna kemudian bertemu dengan pria yang baik dan menikah dengannya. Pemuda pekerja keras bernama Bima. Dari pernikahan mereka lahirlah Sari. Tapi kebahagiaan itu berumur pendek. 5 tahun lalu, Ratna dan Bima tewas seketika dalam kecelakaan maut di jalan tol. Meninggalkan Sari yang masih kecil, sendirian bersama neneknya. Sejak hari itu Lastri tak pernah berani membuka kaleng biskuit ini, terlalu menyakitkan. Duka karena kehilangan putri satu-satunya dan beban rahasia besar yang ia simpan seumur hidup. Semuanya tertumpuk di dalam kaleng kecil ini. Tepat pada saat itu, Sari membuka pintu kamarnya berniat ke kamar mandi, namun ada cahaya temaram dari ruang depan. Nenek belum tidur? Sari berjalan berjinjit, mendekati ruang depan, dan ia mengintip pelan. Neneknya duduk bersimpuh di lantai. Di depannya ada kaleng usang, dan tangannya sedang memeluk sesuatu. Sari menahan napas, bahu neneknya bergetar hebat. Nenek sedang menangis terseduh-seduh. Terlihat jelas apa yang dipegang neneknya. Baju bayi. Walau lampunya redup, sulaman namanya masih terbaca. Ratna. Jantung Sari mencelos. Itu kan nama ibu. Nenek mengelus-elus baju mendiang ibunya. Dan menangis. Hidung Sari ikut perih. Nenek pasti kangen banget sama ibu. Sari pun merindukan ibunya. Sudah 5 tahun berlalu, tapi rasa sakit karena ditinggal pergi orang tua masih sangat membekas. Lalu Sari menyadari apa yang dipegang nenek di tangan satunya. Sebuah foto usang, hitam putih. Foto pria dan wanita muda. Siapa laki-laki di foto itu? Sari penasaran, tapi ia tak berani bertanya. Nenek terlihat sangat terpukul. Ia tak pernah melihat neneknya menangis sehancur ini. Sari mundur pelan-pelan. Ia mengurungkan niat ke kamar mandi. Dengan berjinjit, ia kembali ke kamarnya, menutup pintu dan menyembunyikan diri di balik selimut. Di ruang depan, Lastri masih menangis. Ia tak tahu kalau cucunya sempat keluar kamar dan mengintip. Ia menatap keluar jendela, hujan masih turun deras. Mas, Tirta, di mana dirimu sekarang dan apa yang sedang kau lakukan? Gumam Lastri, menatap rintik hujan. Apa kamu lihat hujan ini? Hari pertama kita ketemu juga, pas hujan lebat begini. Lastri tidak tahu bahwa di saat yang sama, Tirta Darmawan juga sedang menatap hujan yang sama dari dalam mobilnya di ujung gang. Dua insan yang saling merindukan selama 42 tahun, tapi tak pernah bisa bertemu. Jarak mereka begitu dekat, tapi sama-sama tak menyadari
Lastri menyimpan kembali kaleng biskuit itu ke bawah lemari. Dan ia berbaring di balik selimut tebal yang baru. Ia memejamkan mata, tapi tak bisa tidur. Begitu pula dengan Sari di kamarnya. Siapa laki-laki di foto itu? Kenapa nenek sampai nangis ngelihat fotonya? Sari memeluk erat gulingnya. Suatu hari nanti aku pasti tahu. Kalau nenek sudah siap cerita. Malam itu di rumah petak kumuh tersebut, nenek dan cucu menghabiskan malam dengan pikiran masing-masing. Di luar, hujan terus mengguyur. Persis seperti hari itu 42 tahun silam. Beberapa hari kemudian, pagi yang sangat dingin menyapa Jakarta. Sari bersiap, memakai seragam dan memanggil neneknya. Tak ada sahutan. Ini aneh. Biasanya jam segini nenek sudah sibuk menggoreng tempe atau merebus air di dapur. Sari membuka pintu kamar nenek. Nenek Lastri masih berbaring meringkuk di balik selimut. Sari mendekat dan membuka selimutnya pelan. Saat itu juga, jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajah neneknya sepucat mayat. Keringat dingin membasahi dahinya, bibirnya kebiruan. Sari mengguncang bahu neneknya dengan panik. Lastri membuka matanya dengan sangat berat. Sari. Kepala nenek pusing, muter-muter. Kamu berangkat sekolah lagi. Lastri memaksakan diri untuk bangun. Namun saat ia mencoba duduk, darah kental tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Darah segar menodai selimut putih itu. Mata Sari membelalak ngeri. Ia menjerit histeris, tangannya bergetar hebat. Pikirannya kosong, tapi ia harus segera sadar. Ia harus menyelamatkan nenek. Dengan tangan gemetar, Sari merogoh ponselnya, memanggil ambulans darurat. Air matanya bercucuran saat menyebutkan alamat rumah. Kesadaran neneknya makin memudar. Sari menggenggam erat tangan neneknya. Tangannya sedingin es. Sangat dingin. Ambulans tiba menerobos gang sempit. Petugas medis menggotong berangkar. Nenek dibaringkan ke atasnya dan dipasangkan masker oksigen. Sari ikut naik ke dalam ambulans. Sirine meraung membelah kemacetan pagi. Sari tak melepaskan genggaman tangannya. Tak ada respons dari sang nenek. Wajahnya semakin pucat pasi. Mereka tiba di IGD Rumah Sakit Medika Utama. Staf medis bergegas mendorong berangkar nenek. Sari mencoba ikut masuk, tapi perawat menahannya di luar pintu. Sari ditinggalkan sendirian di ruang tunggu. Kakinya lemas hingga ia merosot ke lantai. Di tangannya masih ada noda darah nenek. Seragam putih birunya juga terciprat darah. Air mata mengucur deras bak air bah. Ya Allah, ya Tuhan, siapa pun, tolong dengarkan doaku. Sari menangkupkan kedua tangannya dengan erat. Tolong jangan ambil nenekku. Tolong, aku mohon. Ia teringat kejadian 5 tahun lalu. Hari di mana orang tuanya kecelakaan tol. Saat itu ia juga dibawa ke rumah sakit ini. Di depan ruang IGD ini. Waktu itu ia juga duduk sendirian menunggu. Lalu dokter keluar dan menggelengkan kepalanya, pelan. Enggak boleh terulang lagi. Sari menundukkan kepalanya, dalam-dalam dan berdoa semakin khusyuk. Bapak sama ibu sudah tenang di surga. Di dunia ini aku cuma punya nenek. Nenek itu segalanya buatku. Tangisnya meraung. Meski ia mengusapnya dengan punggung tangan, air matanya tak mau berhenti. Umurku baru 16 tahun. Aku nggak bisa apa-apa sendirian. Gimana aku bisa hidup tanpa nenek? Bahu Sari bergetar hebat. Tolong, jangan ambil. Nenekku juga. Tolonglah, sekali ini saja. Aku janji bakal jadi orang baik seumur hidupku. Aku rela melakukan apa saja. Kumohon padamu Tuhan. 1 jam berlalu. Belum ada perawat yang keluar untuk menjelaskan kondisinya. Hanya lampu merah tanda operasi darurat yang menyala dengan dingin. Sari memeluk lututnya dan terus berdoa. Ia tak bisa mengeluarkan suara, tapi merapalkan doa yang sama ratusan kali di dalam hatinya. Nenek nggak boleh ninggalin Sari. Sari belum ngasih apa-apa buat nenek. Sari belum bisa ngasih nenek uang, belum pernah traktir makan enak. Sari pengen ngajak nenek jalan-jalan kalau udah kerja nanti. Sari mendongak menatap pintu ruang tindakan. Ya Allah, sekali ini saja. Kalau engkau selamatkan nenek, aku benar-benar rela melakukan apa saja. Sari merasa dirinya hampir gila karena cemas. Akhirnya pintu terbuka dan seorang dokter keluar. Sari melompat bangun. Wajah dokter tampak tegang. Pasien mengalami pendarahan lambung parah. Tuh Kak, lambungnya pecah mengenai pembuluh darah utama. Harus segera dioperasi darurat untuk menghentikan pendarahannya, kalau tidak nyawanya tak tertolong. Kaki Sari melemas. Biaya operasi bedah dan perawatan intensifnya membutuhkan deposit awal, setidaknya Rp50.000, 50 juta rupiah. Dunia Sari seakan runtuh. Kalaupun ia menjual seluruh isi rumahnya, jangankan 50 juta, 5 juta pun tak akan terkumpul. Angka 50 juta sangatlah mustahil baginya. Dengan tangan gemetar Sari menandatangani surat persetujuan operasi darurat.
Nenek didorong menuju ruang operasi. Lampu merah kembali menyala. Sari tersungkur di depan pintu ruang operasi. Memeluk lututnya, ia menangis tersedu-sedu. Memohon keajaiban agar nenek diselamatkan. Berapa lama waktu berlalu, Sari tiba-tiba tersadar. Ia tak bisa cuma menangis. Ia butuh uang. Ia tak punya sanak saudara. Kenalannya pun sangat sedikit. Ibu, Nisa, wali kelasnya, juga mustahil bisa meminjamkan uang sebesar 50 juta dalam waktu singkat. Pada detik genting itu, tiba-tiba ia teringat pada satu orang, pria yang datang ke sekolahnya tempo hari. Pria berpakaian rapi yang mengaku sebagai anak dari kakek yang ia tolong. Pria itu menawarinya amplop tebal, tapi ia tolak. Sari buru-buru membongkar isi tasnya. Dulu pria itu meninggalkannya sebuah kartu nama. Ia tadinya mau membuangnya, tapi iseng menyelipkannya ke kantong tas. Ketemu, tangannya gemetar membaca kartu itu. Dimas, sekretaris eksekutif. Ada nomor HP tertera di sana. Sari bimbang. Dulu ia menolak uang itu dengan sangat sombong. Ia berlagak sok suci bilang membantu bukan demi uang. Tapi sekarang, kalau ia tiba-tiba mengemis pinjaman 50 juta, betapa tebal mukanya, tapi nyawa nenek taruhannya. Harga diri tak ada artinya lagi. Ia rela membuang harga dirinya demi menyelamatkan nenek. Sari memutar nomor itu dengan jari bergetar. Nada sambung berbunyi. Terdengar suara halo, panggilan tersambung. Halo, ini Sari Wijaya. Bapak yang datang ke sekolah waktu itu, yang bilang anaknya kakek yang pingsan. Terdengar keheningan sejenak dari seberang. Oh iya, saya ingat kamu, Dek Sari. Ada apa tiba-tiba menelepon? Suara Dimas terdengar tenang. Sari, sambil menahan isak tangis, berkata, nenek saya muntah darah dan pingsan. Sekarang nenek lagi dioperasi darurat, tapi kami nggak punya uang. Butuh deposit 50 juta. Dulu saya sok nolak uang dari Om, dan saya malu banget sekarang harus hubungi Om. Begini, tapi nenek saya bisa meninggal. Om, tolong saya, Om, pinjami saya. Pertahanan Sari jebol, ia menangis meraung di telepon. Dimas terdiam sesaat mendengar tangisan anak itu. Lalu dengan nada tenang yang berwibawa ia bertanya, sekarang di rumah sakit mana? Rumah sakit Medika Utama, ruang operasi depan IGD. Baik, saya mengerti, saya segera meluncur ke sana sekarang. Telepon ditutup. Sari menggenggam erat ponselnya dan ambruk ke kursi ruang tunggu. 30 menit kemudian, pintu kaca IGD terbuka dan Dimas setengah berlari, masuk. Sari berdiri, matanya sudah sangat bengkak. Dimas langsung menghampiri, Sari, jangan khawatir. Om urus semua pembayarannya sekarang juga. Dimas langsung melangkah pasti ke bagian administrasi. Sari menatap punggungnya. Air, matanya kembali tumpah, kali ini air mata kelegaan. Di depan loket administrasi, sambil menyerahkan kartu kredit platinum, korporatnya, Dimas mengeluarkan ponsel. Ia harus melapor pada bos besarnya. Telepon tersambung. Pak Tirta, ini Dimas. Nenek dari anak sekolah itu masuk rumah sakit. Pagi ini kolaps. Sekarang lagi di ruang operasi RS Medika Utama, karena pendarahan lambung parah. Hening di ujung telepon. Lastri masuk rumah, sakit. Dimas tersentak. Bosnya baru saja menyebut nama Lastri. Dari mana, bosnya tahu nama nenek anak itu? Tapi ini bukan saatnya bertanya. Saya langsung meluncur ke sana sekarang, ujar Tirta dengan nada tinggi sebelum mematikan telepon. Dimas terbengong menatap layar HP-nya. Nada suara bosnya sangat tidak biasa. Bukan reaksi kepedulian biasa terhadap keluarga penolong. Ada nada kepanikan luar biasa. Instingnya mengatakan ada hubungan rahasia antara konglomerat ini dan nenek miskin tersebut. Di depan ruang operasi, Sari masih duduk menekur di tempat yang sama. Lampu tanda operasi masih menyala merah. Dimas kembali menghampirinya. Semua tagihan sudah Om bayar lunas, termasuk biaya perawatan VIP pasca operasi nanti. Makasih Om, makasih banyak. Saya janji kalau sudah kerja akan saya cicil utangnya. Tidak usah dipikirkan. Yang penting nenekmu selamat dulu, ucap Dimas sambil duduk di sebelahnya. Sari menunduk, mengelus sisa air mata di pipinya. Entah berapa lama waktu berjalan lambat. Akhirnya, bunyi klik terdengar, lampu operasi padam. Sari langsung melompat. Pintu geser terbuka dan dokter bedah keluar. Pendarahan berhasil dihentikan. Masa kritis sudah lewat. Kaki Sari langsung lemas tak bertulang. Ia nyaris tumbang ke lantai kalau tidak ditangkap oleh Dimas. Tapi kondisi fisik pasien sangat rapuh. Sepertinya beliau punya riwayat sakit lambung parah yang lama tidak diobati secara layak. Nutrisinya juga sangat buruk. Beliau harus dirawat inap intensif untuk waktu yang lumayan lama. Sari membungkuk dalam-dalam hingga nyaris bersujud di kaki dokter. Neneknya hidup. Itu sudah lebih dari cukup untuk disyukuri. Beberapa jam kemudian,
Lastri dipindahkan ke ruang ICU, pemulihan. Sari duduk di samping ranjang neneknya. Pengaruh obat bius belum hilang. Wajah Lastri masih pucat pasai, tangannya kering dan dingin. Sari menggenggam tangan itu dengan kedua tangannya. Di luar jendela, langit mulai temaram menyambut sore. Hari ini terasa sangat panjang. Rasanya baru tadi pagi ia bersiap pakai seragam, sekarang tiba-tiba sudah mau maghrib. Sari menyandarkan kepalanya di tepi ranjang, masih menggenggam tangan neneknya. Rasa kantuk dan lelah luar biasa menyerang, tapi ia tak berani tidur. Ia harus menjaga neneknya. Di lobi lantai bawah, Dimas berdiri mondar-mandir melihat keluar kaca. Bosnya bilang mau datang langsung. Tak lama, sebuah mobil sedan mewah hitam masuk ke pelataran rumah sakit. Tirta Darmawan akhirnya tiba. Begitu mobil berhenti di lobi, Tirta langsung membuka pintu dan bergegas turun. Meski usianya sudah 70 tahun, langkahnya sangat cepat dan terburu-buru. Dimas yang sudah menunggu langsung menyambutnya. Namun Tirta langsung menodongnya dengan pertanyaan, "Bernada Bergetar, di mana Lastri?" Dimas lagi-lagi dibuat kaget. Bosnya memanggil nama Lastri, lagi. Hubungan apa ini sebenarnya? Namun ia segera menunjuk arah lift, di ruang pemulihan ICU lantai 3 Pak. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Tirta setengah berlari menuju lift. Dimas tergopoh-gopoh mengikutinya dari belakang. Di dalam lift Tirta membisu 1000 bahasa. Tapi Dimas bisa melihat jelas tangan. Pria tua itu gemetar hebat. Ia mengepalkan dan membuka tangannya berulang kali. Baru kali ini Dimas melihat bosnya kehilangan ketenangannya. Tidak ada sisa wibawa dan aura dominan seorang CEO. Mereka tiba di lantai 3. Tirta setengah berlari menyusuri lorong panjang mencari kamar pasien. Jantungnya berdebar sangat kencang. Sudah 42 tahun. Untuk pertama kalinya dalam 42 tahun, ia akan melihat Lastri dari jarak sejengkal. Mereka tiba di depan jendela kaca ruang ICU. Di balik kaca itu, terbaring seorang pasien di ranjang putih. Pasien itu adalah Lastri. Langkah kaki Tirta terhenti mendadak. Dadanya sesak bukan main. Lastri terbaring tak berdaya dengan mata terpejam. Wajahnya sangat pucat. Selang oksigen terpasang di hidungnya, dan jarum infus menusuk urat tangannya yang keriput. Wajah penuh kerut, rambut yang telah memutih. Tak ada lagi sisa-sisa kecantikan gadis kembang desa 42 tahun silam. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata Tirta. Tanpa sadar ia menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela. Lastri, aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu kalau hidupmu begitu menderita. Pada saat yang sama, pintu geser ruangan terbuka. Keluarlah Sari. Ia mau mencari dispenser air minum selagi menjaga neneknya. Langkah Sari terhenti melihat ada kakek tak dikenal berdiri menangis di depan kaca. Tapi, wajah kakek ini terasa sangat familiar. Di mana ya aku pernah lihat kakek ini? Sari mencoba mengingat-ingat. Dimas lalu mendekat dan berbisik lembut. Sari, kenalkan, ini Pak Tirta, pimpinan Om. Beliau adalah kakek yang waktu itu pingsan di jalan. Mata Sari membelalak kaget. Kakek yang ia tolong saat badai itu, kakek yang ia bawa naik taksi mahal itu. Ternyata kakek ini adalah bos besar berjas rapi. Ini? Sari refleks membungkuk hormat. Selamat sore, Kek. Kakek sudah sehat? Tirta Darmawan menoleh dan menatap Sari dalam-dalam. Anak kecil yang menyelamatkan nyawanya. Dan sekaligus cucu kandung dari wanita yang paling dicintainya. Tirta hanya bisa mengangguk pelan. Tenggorokannya tercekat, tak sanggup mengeluarkan suara. Tirta melangkah pelan masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri tepat di sisi ranjang. Lastri melihat dari dekat membuat hatinya terasa disayat sembilu. Tangan yang hanya tinggal tulang pembalut kulit, pipi yang tirus, bibir yang pecah-pecah. Penderitaan macam apa yang harus ia lalui hingga menjadi seperti ini? Tirta dengan lembut meraih tangan Lastri. Kasar, kapalan, dan dingin. Ia hampir tak percaya bahwa ini adalah tangan yang sama yang dulu begitu lembut dan hangat dalam genggamannya. Dan tiba-tiba, kelopak mata Lastri bergerak pelan. Di tengah pandangannya yang masih buram karena sisa obat bius, bayangan sebuah wajah perlahan muncul. Lastri mengerjapkan matanya lambat-lambat. Fokusnya mulai terbentuk. Dan seketika, ia mengenali wajah itu. Mata Lastri terbelalak. Bibir pucatnya bergetar hebat. Mas, Tirta, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap seolah melihat hantu. Nama yang baru pertama kali ia sebutkan langsung kepada orangnya, setelah 42 tahun. Wajah yang baru pertama kali ia lihat lagi setelah 42 tahun. Air mata langsung menderas dari kedua mata Tirta. Lastri, ini aku. Ini Mas, Tirta. Pertahanan Lastri hancur. Air matanya menetes membasahi bantal rumah. Sakit. Bagaimana bisa? Kenapa Mas ada di sini?
Lastri terbata-bata. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu. Jantungnya berdegup terlalu kencang untuk fisiknya yang rapuh. Tirta menggenggam kedua tangan Lastri dengan erat. Tenang, tenanglah. Jangan banyak pikiran dulu. Kamu baru saja selesai operasi. Dari balik kaca pintu, Sari menatap kejadian ganjil itu. Neneknya dan kakek kaya itu ternyata saling kenal, dan sepertinya sudah sangat lama. Keduanya menangis terseduh-seduh. Ingatan, Sari langsung melesat ke kejadian malam beberapa hari lalu, saat neneknya menangis memandangi foto hitam putih dari dalam kaleng biskuit berkarat. Foto pria dan wanita muda. Kakek ini pria yang ada di foto itu. Jantung Sari berdegup kencang memompa darah ke seluruh tubuhnya. Di dalam ruangan, Lastri mulai bisa menguasai emosinya. Namun isak tangisnya masih belum reda. Tirta memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar parau. Lastri, kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu bilang sudah ketemu pria yang lebih baik, kamu bilang mau menikah dengan orang kaya itu, selama ini aku pikir, kamu hidup bahagia terjamin. Lastri menggelengkan kepalanya lemah. Tangisnya makin kencang. Itu semua bohong, Mas. Semuanya cuma kebohongan. Wajah Tirta langsung membeku. Maksudmu? Dengan susah payah Lastri mencoba merangkai kata. Tiba saatnya membongkar rahasia kelam yang ia pendam sendirian selama 42 tahun. Waktu aku pergi ninggalin Mas, posisinya aku lagi hamil muda. Hamil 3 bulan. Anakmu, Mas Tirta. Langit-langit ruangan seolah runtuh menimpa kepala. Tirta, jantungnya seakan diremas tangan raksasa. Apa? Bapakmu yang terhormat datang menemuiku. Dia menyodorkan cek segepok nyuruh aku pergi. Waktu aku tolak mentah-mentah, dia ngancam. Katanya kalau aku nggak pergi, Mas Tirta bakal dibuang ke luar negeri, dan kita nggak akan bisa ketemu seumur hidup. Suara Lastri terputus-putus menahan tangis. Aku ketakutan, Mas. Aku orang miskin. Aku takut ngerusak masa depan dan karirmu. Makanya aku bohong. Aku ngarang cerita udah ketemu laki-laki lain. Aku mau nikah sama dia. Tujuannya, biar Mas Tirta benci sama aku. Biar Mas gampang lupain aku. Tirta tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh saraf di tubuhnya mati. Rasa. Lastri melanjutkan ceritanya dengan lirih. Setelah aku pindah ngontrak, jauh-jauh dari Mas, perutku mulai membesar. Aku lahirin anak kita sendirian, Mas. Anak perempuan. Namanya Ratna. Ratna tumbuh jadi gadis cantik yang persis nurun dari wajahmu, Mas. Ratna itu nama almarhumah ibu kandung Sari. Air mata Tirta tumpah tak terkendali batanggul jebol. Kakinya kehilangan tenaga. Ia ambruk dan bersimpuh di lantai di samping ranjang rumah sakit. Jadi, Ratna, itu anak kandungku? Lastri mengangguk pelan. Iya, Mas. Dia anakmu darah, dagingmu, dan Sari. Sari itu cucu kandungmu. Di balik kaca, tangan Sari bergetar menutupi mulutnya sendiri. Apa yang baru saja nenek bicarakan? Bahwa kakek ini adalah ayah dari almarhumah ibunya? Kakek kandungnya. Kaki Sari tak kuat lagi menopang badannya. Ia merosot memegang gagang pintu. Aku, cucu dari kakek ini? Kepalanya pusing diserbu ribuan pikiran sekaligus. Ia seumur hidup tak pernah tahu siapa kakek dari pihak ibunya. Nenek selalu bungkam kalau ditanya. Nenek cuma bilang ibunya anak yatim sejak lahir. Ternyata ia punya kakek kandung. Dan kakek itu adalah orang yang nyawanya ia selamatkan dari badai tempo hari. Sari nyaris tak bisa mempercayai takdir sinetron ini. Di dalam kamar, Tirta meraung menangis sambil menunduk di lantai. Bahunya berguncang hebat meratapi nasib. Pria tua berusia 70 tahun itu menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku punya anak perempuan, dan aku sama sekali nggak tahu selama 42 tahun. Suaranya pecah berantakan. Wajah Lastri memucat menahan kepedihan yang sama. Air matanya terus mengalir menganak sungai, tapi Ratna udah nggak ada, Mas. 5 tahun lalu dia dan suaminya meninggal, tabrakan di jalan tol. Jantung Tirta seolah ditusuk ribuan belati. Di detik yang sama ia mengetahui ia memiliki putri kandung. Di detik itu pula, ia diberitahu bahwa putrinya telah tewas. Nggak mungkin, ya Allah. Tirta menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan, meraung meratapi kebodohannya. Putri kandungnya yang bahkan belum pernah ia lihat wajahnya, yang tak pernah ia ketahui eksistensinya. Putri yang kini sudah tertanam di liang lahat. Apa yang udah kulakuin? Betapa bodohnya aku? Tirta merutuki dirinya sendiri, tanpa henti. 42 tahun lalu, harusnya ia melawan bapaknya mati-matian. Saat Lastri minta putus, harusnya ia kejar dan tahan wanita itu. Kenapa ia menyerah begitu saja? Kenapa ia sebodoh itu percaya kebohongan Lastri soal laki-laki lain? Inilah harga mahal yang harus dibayarnya. Hidup bergelimang harta puluhan tahun,
Tanpa tahu ia punya putri kandung yang hidup melarat, hingga putrinya itu meninggal tanpa sempat ia peluk sekalipun. Lastri mengulurkan tangannya yang diinfus, mengelus kepala Tirta yang bersujud di sisi ranjang. Mas Tirta, salahin aku aja. Ini murni salahku. Harusnya aku, jujur. Jujur kalau aku hamil, jujur pas anak itu lahir. Tapi aku pengecut, Mas. Tirta menggeleng kuat-kuat. Enggak, ini mutlak salahku. Salahku yang terlalu lemah buat ngelawan bapakku sendiri. Salahku ngebiarin kamu nanggung aib dan penderitaan ini sendirian bertahun-tahun. Dua lansia itu saling menggenggam, tangan erat-erat dan menangis bersama. Penyesalan, rindu dendam, dan rasa bersalah yang menggunung selama 42 tahun, semuanya luruh bersama air mata di ruangan itu. Berapa lama mereka menangis? Tirta akhirnya mengangkat wajahnya yang basah. Ia menoleh ke arah pintu kaca dan melihat Sari terduduk menangis di luar. Anak itu pasti mendengar seluruh pembicaraan dari balik pintu yang tak tertutup rapat. Tirta perlahan bangkit berdiri, ia menggeser pintu dan melangkah keluar. Matanya bertumbukan langsung dengan tatapan Sari. Cucu kandungnya, darah dagingnya. Anak kecil yang rela menghabiskan uang pangkal sekolahnya demi menyelamatkan nyawanya. Tirta menatap Sari dalam diam. Sekarang ia baru menyadari hal-hal detail yang sebelumnya luput. Bentuk alis dan kerutan dahi anak ini saat menangis sangat mirip dengannya. Bentuk matanya menjiplak mata Lastri sewaktu muda. Air mata kembali mengalir membasahi pipi keriput Tirta. Sari juga balas, menatap kakek itu tanpa bisa berkata apa-apa. Kebenaran ini terlalu mendadak bak petir di siang bolong. Mereka terdiam cukup lama saling memandang. Lorong rumah, sakit yang sepi menjadi saksi bisu. Di tengah keheningan itu, takdir keluarga, yang tercerai-berai 42 tahun lalu, akhirnya menemukan jalan pulangnya. Keheningan lorong rumah sakit itu terasa panjang menyiksa. Tirta Darmawan dan Sari saling beradu pandang dengan mata yang sama-sama sembab. Keduanya tak bicara, namun ada ikatan batin yang tiba-tiba mengikat kuat. Tirtalah yang akhirnya memecah kebisuan. Suaranya serak bergetar. Sari, itulah pertama kalinya ia memanggil nama cucu kandungnya. Saat dua suku kata itu terucap, pertahanan Tirta kembali runtuh. Maafkan kakek, nak. Kakek benar-benar minta maaf. Tirta Darmawan perlahan menekuk lututnya, bersimpuh di depan kaki Sari. Seorang konglomerat berusia 70 tahun, penguasa raksasa konstruksi Indonesia, berlutut, memohon ampun pada seorang siswi SMP berusia 14 tahun. Sari sangat terkejut dan panik. Ia buru-buru menarik bahu kakeknya agar berdiri. Kakek jangan, begini. Pamali, kek, berdiri bangun. Tapi Tirta enggan beranjak. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kakek bodoh. Kakek buta selama 42 tahun. Kakek enggak tahu kalau almarhumah ibumu itu putri kandung kakek. Kakek enggak tahu selama ini, kalian hidup sengsara di tempat kumuh. Maafkan kakek yang enggak berguna ini. Air mata Sari langsung pecah berkeping-keping. Kakek ini sebenarnya juga korban keadaan. Sama seperti nenek, sama seperti almarhumah ibu. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah tragedi akibat keangkuhan dan keserakahan orang tua di masa lalu. Sari memeluk bahu Tirta dengan kedua lengan kecilnya. Berdiri, kek, ini bukan salah kakek. Tirta perlahan mendongakkan kepalanya. Ia menatap, lekat-lekat bola mata cucunya. Tak ada secercah pun kebencian di sana. Hanya ada kehangatan dan penerimaan. Tirta perlahan bangkit berdiri, lalu merengkuh tubuh, mungil Sari ke dalam pelukan hangatnya. Inilah keluarga sedarah yang akhirnya ia temukan setelah mencari selama 42 tahun. Mereka berdua berjalan beriringan masuk kembali ke ruang ICU. Lastri menatap pemandangan haru itu dari pembaringannya dengan air mata bahagia. Tirta menghampiri sisi ranjang Lastri. Ia kembali menundukkan badannya. Lastri, aku minta maaf sedalam-dalamnya. Lastri menggelengkan kepalanya pelan. Buat apa, Mas minta maaf terus? Harusnya aku yang sujud minta ampun ke Mas. Aku yang tega, bohongin Mas. Enggak, Lastri. Ini gara-gara aku gagal ngelindungin kamu. Gara-gara ketidakberdayaanku, kamu harus nanggung beban sebagai ibu tunggal. Suara Tirta kembali parau menahan tangis. Sampai akhir hayatnya, aku nggak pernah lihat wajah Ratna. Anak kandungku sendiri. Aku bahkan nggak pernah gendong dia sekalipun. Ini hukuman buat dosaku. Lastri meraih tangan Tirta dan menggenggamnya erat. Tangan kedua lansia itu sama-sama penuh kerutan dan bercak ketuaan. Waktu 42 tahun telah mengubah fisik mereka secara kejam. Mas Tirta, udah, jangan nangis lagi, yang berlalu biarlah berlalu. Ratna memang sudah pergi, tapi Gusti Allah nitipin Sari buat kita. Cucu kandung kita. Lastri menatap Sari dengan penuh kasih. Sari membalas tatapan neneknya sambil terisak,
Anak ini yang nuntun kita ketemu lagi, Mas. Sari rela, nyelamatin nyawa Mas Tirta waktu badai kemarin. Mas pikir ini cuma kebetulan, biasa? Tirta menoleh menatap cucunya. Benar juga. Kalau hari itu Sari lebih mementingkan uang sekolahnya dan Abai, Tirta pasti sudah mati kedinginan di aspal jalan. Dan ia akan mati membawa penyesalan tanpa pernah bertemu Lastri lagi. Ikatan darah nggak akan bisa bohong, gumam Tirta dengan senyum getir. Pertolongan Sari bukan sekadar kebetulan. Garis takdir telah menuntun darah, dagingnya sendiri untuk menyelamatkannya. Tirta sangat meyakini hal itu. Beberapa hari kemudian, berkat penanganan medis kelas 1, kondisi Lastri membaik dengan sangat pesat. Tirta mengerahkan tim dokter spesialis terbaik di rumah sakit itu untuk merawatnya. Lastri dipindahkan ke kamar VIP Presidential, suite yang mewah bak hotel bintang 5, dengan perawat pribadi yang siaga 24 jam. Awalnya Lastri menolak keras. Ia merasa risih dan tak pantas dirawat di tempat mewah seperti itu. Namun Tirta memaksanya dengan keras kepala. Penderitaanmu selama 42 tahun jauh lebih mahal dari harga kamar ini. Kumohon, biarkan aku menebus dosaku. Pada akhirnya, Lastri luluh dan menerima perlakuan istimewa itu. Setiap pulang sekolah, Sari langsung meluncur ke rumah sakit menggunakan fasilitas mobil dan sopir pribadi yang disediakan Tirta. Ia mengerjakan PR dan belajar di sofa empuk di samping ranjang neneknya. Tirta juga selalu standby, setiap hari, ia mendelegasikan seluruh urusan perusahaannya kepada Dimas dan menghabiskan waktunya menemani Lastri. Bertiga, mereka sering bernostalgia, mencoba menambal lubang 42 tahun yang hilang. Lastri bercerita panjang lebar tentang masa kecil Ratna, tentang hari-hari mereka yang miskin tapi penuh tawa. Momen saat Ratna balita pertama kali bisa jalan, hari di mana Ratna pertama kali memanggilnya ibu. Hari kelulusan SD-nya. Tirta hanya bisa menangis diam-diam mendengar kisah itu. Itu adalah masa-masa emas putrinya yang tak pernah bisa ia tebus dengan uang sebanyak apapun. Perasaan menyesal tak bisa mendampingi. Tumbuh kembang putri kandungnya terus menggerogoti relung hatinya. Sari sesekali menimpali cerita tentang ibunya, betapa lembut hati ibunya, keharmonisannya dengan sang ayah, rutinitas mereka setiap hari Minggu, jalan-jalan ke Monas, hingga rasa nasi goreng kecap buatan ibunya yang tiada. 2. Tirta menutup matanya rapat-rapat saat mendengarkan celotehan ceria. Cucunya mencoba melukis wajah putrinya dalam imajinasinya. Putri kandung yang tak pernah sekalipun ia tatap wajahnya. Namun lewat cerita-cerita Sari, sosok Ratna terasa hidup di ruangan itu. Tiba saatnya hari kepulangan Lastri dari rumah sakit. Di pagi hari itu, Tirta berkata dengan sungguh-sungguh, "Lastri, Sari, mulai sekarang kita tinggal sama-sama ya." Lastri dan Sari saling berpandangan kaget. Lebih dari 40 tahun, aku hidup sendirian di rumah gedongan kayak kuburan. Kesepian. Sekarang, di sisa umurku, aku cuma pengen kumpul bareng keluargaku. Lastri tampak ragu. Apa kata orang nanti, Mas? Masak aku dan Sari tiba-tiba numpang di rumah mewah. Kalian bukan numpang. Kalian keluarga sahku, darah dagingku, potong Tirta. Tegas. Lalu ia beralih menatap Sari. Sari bentar lagi masuk SMA unggulan, terus kuliah. Kakek yang bakal tanggung semua biayanya sampai kamu sukses. Memang udah sangat telat, tapi tolong izinkan kakek jalanin tugas sebagai seorang ayah dan kakek. Mata Sari berkaca-kaca. Kakek beneran yakin? Bukan cuma yakin. Ini harga matiku. Aku mau nebus semua waktu yang hilang. Lastri dan Sari saling pandang untuk terakhir kalinya, lalu mereka mengangguk haru. Sebelum pindah ke rumah baru, mereka bertiga singgah ke suatu tempat, taman, pemakaman umum, TPU, tempat jenazah Ratna dan Bima dikebumikan. Sari sering nyekar kemari bersama neneknya, tapi ini adalah kunjungan pertama bagi Tirta. Langkah kaki Tirta terasa sangat berat seolah memakai sepatu besi saat berjalan, menyusuri jalan setapak makam. Disinilah akhirnya ia akan bertemu dengan anak perempuannya. Berdiri di depan nisan bertuliskan nama Ratna, lutut Tirta langsung ambruk menimpa tanah merah bersaput rumput hijau itu. Di nisannya tak ada foto, namun Tirta menatap ukiran nama itu dengan nanar. Ratna. Panggilan pertamanya untuk sang putri terucap dengan suara bergetar memilukan. Ini Bapak, Nduk, Bapak baru datang nengok kamu sekarang. Maafin Bapak, Nduk. Tirta memeluk batu nisan itu dan menangis meraung sejadi-jadinya. Punggung rentanya berguncang, hebat. Bapak belum pernah peluk kamu sekalipun. Bapak bahkan gak tahu kalau kamu ada di dunia ini. Maafin Bapak. Maafin bapakmu yang brengsek ini, Nak. Lastri ikut berjongkok, mengelus punggung Tirta sambil terisak. Sari memeluk neneknya dari belakang, juga ikut menangis. Ketiganya menangis dalam damai di depan pusara itu. Setelah luapan emosinya mereda,
Tirta mengusap air matanya. Dari batu nisan. Ratna anakku, Bapak janji di depan pusaramu. Suara Tirta kembali tegas layaknya seorang pemimpin. Bapak bakal jagain ibumu dan anak gadismu sampai akhir hayat Bapak. Bapak bakal kabulin semua impianmu buat mereka. Bapak bakal besarin Sari jadi orang hebat. Bapak sekolahin dia ke universitas terbaik sampai dia sukses ngeraih cita-citanya. Tirta mengelus batu, nisan itu layaknya mengelus kepala sang putri. Bapak juga bakal mundur dari jabatan. Cari duitnya udah cukup. Sisa umur Bapak murni cuma buat nebus dosa ke keluarga kita. Itu janji Bapak. Angin semilir meniup dedaunan Kamboja, seakan menyiratkan senyum bahagia Ratna dari alam sana mendengar sumpah ayah kandungnya. 1 bulan berselang, dunia bisnis konstruksi Indonesia digemparkan oleh berita headline. Tirta Darmawan mengumumkan pengunduran dirinya secara permanen dari kursi Presiden Direktur Nusantara Karya Group. Keputusan ini sangat mendadak dan mengejutkan banyak pihak, namun tekad Tirta sudah bulat tak tergoyahkan. Saat dicecar oleh para wartawan dalam konferensi pers mengenai alasan pensiun dininya, Tirta hanya tersenyum simpul dan menjawab tenang, "Saya baru saja menemukan kembali harta karun keluarga saya yang hilang. Di sisa umur saya hanya ingin menghabiskan waktu bersama mereka." Ia menolak memberikan detail lebih lanjut. Penjelasan itu sudah cukup. Setelah menyerahkan estafet kepemimpinan pada jajaran direksi di bawah pengawasan Dimas, Tirta fokus sepenuhnya menjadi kakek dan suami yang baik. Lastri dan Sari pindah ke mansion mewah milik Tirta di kawasan Pondok Indah. Awalnya mereka merasa canggung karena rumah itu terlalu luas dan megah. Namun, seiring berjalannya waktu, kehangatan mulai mengisi setiap sudut rumah. Setiap pagi mereka sarapan bersama di meja makan besar. Malam harinya, mereka santai di ruang keluarga sambil menonton sinetron atau sekadar mengobrol ringan. Itulah gambaran keluarga cemara biasa, namun sangat luar biasa bagi seorang Tirta Darmawan yang mendambakannya seumur hidup. Sari akhirnya resmi masuk sebagai siswi di SMA negeri unggulan impiannya. Tirta sampai menangis haru saat melihat cucunya memakai seragam putih abu-abu baru di hari pertama sekolah. Ia tak menyangka kebahagiaan sekecil melihat cucu masuk SMA bisa meledakkan hatinya dengan rasa syukur tiada tara. Kondisi kesehatan Lastri juga pulih total. Berkat asupan gizi seimbang, vitamin, dan lingkungan yang bebas stres, rona merah kembali menghiasi pipi Lastri, membuatnya terlihat jauh lebih segar dan bahagia. Bulan Juli pun tiba, menandai tahun ajaran baru. Di hari pertama masa pengenalan, lingkungan sekolah, MPLS, Sari berdiri di depan gerbang SMA kebanggaannya. 3 generasi itu berjajar rapi. Sari berdiri di tengah dengan seragam barunya yang rapi bersih. Di sisi kanan dan kirinya, berdiri Tirta dan Lastri yang menatapnya, penuh kebanggaan. Tirta merangkul bahu cucunya sayang. "Lihat, cucu kakek yang cantik ini sudah jadi anak SMA unggulan." Lastri menggenggam tangan Sari dengan lembut. Sari cucu nenek kelihatan pintar dan ayu banget. Sari menatap kakek dan neneknya bergantian. 2 orang lansia yang sangat menyayanginya. Kini mereka adalah keluarga utuh yang sebenarnya. "Nenek, kakek, terima kasih ya untuk semuanya." Sari sayang banget sama kakek dan nenek. Sari memeluk keduanya, erat-erat. Tirta dan Lastri membalas pelukan itu dengan penuh kehangatan. Di bawah rindangnya pohon tabebuya yang sedang berguguran kelopak bunganya di depan gerbang sekolah, ketiganya berpelukan cukup lama. Di suatu tempat di surga, sana, Ratna pasti sedang tersenyum damai. Ayah dan ibunya akhirnya bersatu, kembali, dan bersama-sama menjaga putri kecilnya. Keluarga yang terpisah selama 42 tahun, akhirnya menemukan ujung benang merahnya. Takdir yang bermula dari pertemuan tragis di tengah hujan badai itu, pada akhirnya bermekaran indah. Di bawah hangatnya mentari pagi ibu kota, kini mereka kembali menjadi sebuah keluarga untuk selamanya. Jika kisah ini meninggalkan kesan hangat di hati Anda, silakan terus dukung channel ini untuk cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan kami akan kembali dengan kisah kehidupan yang lebih menyentuh hati. Kalau Anda punya pesan yang ingin disampaikan pada para tokoh dalam cerita ini, silakan tulis di kolom komentar. Dukungan hangat dari Anda, semua membuat dunia ini terasa sedikit lebih terang. Tetap jaga kesehatan, dan semoga kebaikan serta keberuntungan selalu menyertai langkah Anda.